Oke, info resmi tentang kisi-kisi P3K ya. Bersama kami Klub Matematika ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal untuk teman-teman semuanya. Apa saja sih yang diujikan dalam tes P3K tahun ini? Berapa sih jumlah soalnya? Kemudian berapa waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas tuntas di video kita kali ini di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Ada sedikit perbedaan antara tes P3K dan tes CPNS ya. Pada tes P3K tentu tidak ada tes SKB atau seleksi kompetensi bidang. Tapi pada tahun ini ada satu materi baru yang sebelumnya belum ada di tes P3K, yaitu kompetensi teknis ya. Mirip ya dengan tes SKB, cuma dijadikan satu di awal. Oke, gitu. Seperti kita ketahui bahwasannya setiap peserta pada tes P3K diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Oke, langsung saja kita masuk ke bagaimana atau apa saja tipe-tipe soal pada tes P3K ini. Ada dua tipe, yang pertama adalah soal yang berbobot 60% dan yang kedua adalah soal yang berbobot 40%. Soal yang berbobot 60% itu terdiri dari soal yang kompetensi teknis ya. Yang kedua adalah yang tes bakat skolastik TBS. Kemudian yang berbobot 40%, yang pertama adalah manajerial. Ini sama dengan yang kemarin di P3K sebelumnya juga ada kompetensi manajerial, kemudian sosiokultural juga sudah ada di soal sebelumnya, dan wawancara juga ada. Oke, ada 5 jenis atau 5 tipe soal pada tes P3K di tahun ini, yaitu kompetensi teknis, tes bakat skolastik, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, kelima ini sudah kita buatkan video pembelajarannya ya untuk teman-teman semuanya. Silakan klik saja di Klub Matematika, juga silakan ada di deskripsi. Silakan dipelajari semuanya ya. Kita akan bahas lebih detail masing-masing bobot. Yang pertama tentang bobot 60%, yaitu soal yang pertama tentang kompetensi teknis. Ini tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan. Ingat, kompetensi ini itu pasti berkaitan dengan bidang teknis jabatan yang dilamar. Kalau misalnya Anda adalah seorang guru, maka kompetensi teknisnya ini adalah tentang keguruan atau pedagogiknya. Ya gitu. Kemudian, berapa sih jumlah soal untuk kompetensi teknis ini? Luar biasa di sini. Soalnya ada 50 butir soal. Khusus kompetensi teknis, waktu pengerjaannya 60 menit. Kemudian yang kedua adalah tes bakat skolastik. Nah, ini yang baru. Jadi dibandingkan tes P3K sebelumnya, ini yang berbeda. TBS di sini merupakan tes yang tujuannya untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang secara kognitif. Soal ini terdiri dari soal penalaran dan soal ataupun soal-soal logika. Terdiri dari 40 butir soal. Jadi banyak juga ya. Tadi 50, sekarang 40 butir soal, waktunya adalah 60 menit 1 jam. Jadi luar biasa sekali. Kita harus persiapkan. Kemudian yang berbobot 40% adalah tes manajerial. Di sini terdiri dari soal 30 soal, waktunya 25 menit. Kemudian tujuannya karena manajerial, apa saja itu? Ya tentang kepemimpinan atau pengelolaan unit organisasi peserta. Berikutnya yang berbobot 40% yaitu sosiokultural. Namanya saja sosiokultural, berarti bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Ada 20 butir soal. Waktu pengerjaannya 15 menit. Manajemen waktu di sini harus benar-benar terjaga. Terakhir adalah wawancara. Tapi dalam proses wawancara ini, proses menjawabnya tetap secara tertulis. Ada 10 soal, waktu pengerjaannya 10 menit. Satu soal harus selesai dalam waktu 1 menit. Luar biasa. Oke, secara lebih detail akan kami singkat atau kami simpulkan sebagai berikut. Mulai dari bobot 60%, dari kompetensi teknis 50 soal 60 menit.
Yang kedua, TBS, tes bakat skolastik tentang penalaran atau logika, 40 soal 60 menit. Dari dua ini saja sudah ada 90 soal. 125 menit, luar biasa, banyak sekali. Kemudian yang berbobot 40 ya, berbobot 40% adalah tes manajerial, 30 soal. Waktunya adalah 25 menit. Yang kedua adalah sosiokultural. Jumlah soalnya 20 soal, 15 menit. Dan wawancara 10 soal, 10 menit. Jadi kalau kita total, berapa jumlah total soalnya adalah 150 soal. Waktunya 170 menit. Bisa dibayangkan ya, dengan soal 150, kemudian waktunya 170 menit, ini tidak hanya pengetahuan saja, tapi daya tahan fisik juga harus benar-benar terjaga. 170 menit itu adalah 3 jam kurang 10 menit. Jadi kurang lebih 3 jam berada di depan layar. Kalau tidak terbiasa, tentu mata kita lelah. 1 jam, 2 jam saja kita sudah luar biasa. Apalagi yang tidak terbiasa. Maka dari itu, selain kita belajar materi, juga ingat jaga imunitas juga ya. Ketahanan fisik juga harus terjaga. Kita harus sering-sering melakukan simulasi dengan soal-soal yang jumlahnya besar seperti ini. Kita akan informasikan dalam waktu dekat atau sekitar akhir Januari, kita juga akan mau buat simulasi dengan soal yang banyak sesuai dengan kisi-kisi ini. Pantau saja Klub Matematika, saya akan berikan linknya nanti di video keberapa nanti. Yang jelas saya agendakan akhir Januari ini sudah selesai untuk simulasi atau tryout tahap pertama dengan kurang lebih 150 soal atau 100 sekitar hampir mirip inilah, sesuai dengan bobot inilah. Jadi untuk belajar kita semua. Jadi jangan terlena, kita harus tetap melakukan persiapan mulai dari sekarang. Kapanpun tesnya kita mulai dari sekarang sehingga saat tes kita sudah persiapan sudah matang. Oke. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.